Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita mentadabburi Al-Quran dengan membaca tafsir surah Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir dari ayat 8, 9, dan 10. Kita ambil 3 ayat insyaallah ta'ala. Dan tentunya sudah masuk di jenis manusia ketiga. Sebelum kita baca, kita maklumi bersama, waktu fase dakwah Makkah itu manusia hanya ada 2. Waktu periode Makkah, manusia itu hanya ada mukmin, kafir. Itu di periode Makkah. Surat Al-Baqarah itu turun di tahap kedua, Madinah. Sehingga manusia di surat ini sudah terbagi 3. Ada mukmin, itu yang disebutkan di ayat-ayat awal, mulai dari alif lam mim sampai faulaika humul muflihun. Itu mukmin. Kemudian yang kita ambil di pertemuan pekan lalu itu untuk yang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu 2 ayat untuk kafir. Mulai dari malam hari ini, dan ini yang panjang Allah jelaskan, ada beberapa ayat ke depan. Karena kenapa ini panjang? Karena ini manusia yang paling samar di pandangan kita. Dan ini hanya ada di fase Madinah, belum ada di Mekah. Yaitu golongan ketiga, munafik. Yang secara nampak, dohir, penampilan, ucapan, perbuatan muslim. Tapi secara batin, hatinya kafir. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan jelaskan mulai ayat yang ke-8. Serta nanti setelahnya. Kita baca dulu 3 ayat untuk malam hari ini terkait dengan mereka, golongan ketiga ini. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ini penyebutan pertama jenis dari manusia ketiga yang mengaku beriman tapi mereka tidak beriman. Dan penyebutan sekaligus apa yang mereka akan dapatkan. Kata Allah, wa minan nas, dibuka dengan huruf waw, wa. Dalam bahasa Arab dikenal dengan pengatofan, yaitu menunjukkan jenis ketiga. Iya. Dan berarti sambungan dengan sebelumnya. Terjemahannya dan. Min ini bermakna litab'id, menunjukkan sebahagian.
Ini bagian dari jenis manusia. Bukan seluruh manusia, tapi minan nas, sebagian manusia. Iya. Sebagai faedah an-nas itu dia bersumber dari kata al-uns bisa, iya, dari kata anisa ya'nasu, uns, cuman dihilangkan hamzanya. Jadi asalnya itu adalah al-unsu atau al-insu. Kemudian dihilangkan hamzanya itu di awal, u-nya, sehingga ya sisa nun dan sin, nas, hamzanya hilang. Itu biasa dalam bahasa Arab. Kadang ada kosakata dihilangkan hamzanya, supaya lebih ringan diucapkan. Karena lebih ringan kita bilang nas daripada uns atau ins yang ada hamzanya. Iya, ini alasannya adalah likathratil isti'mal, karena sering dipakai. Kata nas di dalam Quran sering digunakan. Dalam bahasa hadits sering, bahasa Arab sering. Sehingga dihapus hamzanya supaya lebih mudah diucapkan. Adapun artinya, ya, dia dari anisa ya'nasu unsun, dia ya bermakna ya mirip dengan kata rokana yarkanu, yaitu condong kepada jenisnya. Iya, makanya dikatakan oleh para ulama al-insan madaniyun bit-tabi'i. Insan secara tabiat suka hidup bersama, tidak suka menyendiri. Secara tabiat. Karena makanya mereka dinamakan manusia. Dinamakan nas. Karena sebagiannya butuh kepada sebagian yang lain. Sebagiannya butuh kepada sebagian yang lain. Kita lihat saja kehidupan nyata. Kita saja ini. Saya seorang ustadz, butuh kita. Kita butuh saya. Itulah manusia. Beda hewan. Makanya ada saling makan. Tidak cocok hidup bersama. Kalau kita ini asalnya memang saling membutuhkan. Ini contoh kita. Saya butuh kita. Karena saya tidak bisa ceramah kalau kita tidak ada ini. Jadi saya ngomong sendiri. Iya. Kita juga butuh saya kan begitu. Tidak mungkin kita kumpul-kumpul saja tanpa ada penceramah. Begitu. Kalau kita meluas lagi, para ulama mengatakan suami butuh kepada istrinya. Istri butuh kepada suami. Anak butuh kepada ayahnya, ibunya. Ayah dan ibunya butuh kepada anak. Demikian seterusnya. Itulah kita. Makanya kita namanya nas. Ya'nasu ba'duhum ba'da. Sebagian mereka butuh kepada sebagian yang lain. Sebagian mereka butuh kepada sebagian yang lain. Ini asal kata daripada kata manusia. Nah, sekarang kita masuk di ayat ini. Wa minan nas. Di antara golongan manusia. Man yakul, ada yang berkata, dipakaikan, semoga kita bisa pahami, yakul dipakaikan dengan lafaz fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan makna akan. Setelah turun ayat ini, jadi Allah kabarkan.
di antara manusia akan ada yang berkata seperti itu. Dipakaikan kata kerja akan. Dan menunjukkan bahwa dipakaikan fiil, kata kerja, ini akan terus-menerus terjadi. Orang yang seperti ini tidak akan habis sampai hari kiamat. Karena dipakaikan fiil, sesuatu yang terus berulang. Jadi jangan anggap bahwa orang yang berkata seperti ini hanya ada di Madinah waktu masa Nabi. Tidak. Bahkan akan ada terus sampai hari kiamat. Inilah penggunaan kata kerja. Beda kalau penggunaannya kata benda. Beda itu. Kalau kata benda, sesuatu yang tetap. Sesuatu yang tetap. Kalau ini kata kerja. Kata Allah, wa minan nas, di antara golongan manusia, man yakul, ada yang akan berkata, amanna. Dia akan berkata, kami telah beriman. Ini ucapan berat ini. Karena langsung ke tingkatan kedua. Dari tingkatan pemeluk agama ini. Karena tingkatan pertama, Muslim. Tingkatan kedua, mukmin. Tingkatan ketiga, muhsin. Muslim belum tentu mukmin. Karena butuh kita keyakinan yang lebih tinggi. Kalau kita baru sholat, puasa, setelah bersyahadat, zakat, haji, kita baru muslim. Kapan mukmin? Kalau kita lakukan karena keimanan tak kepada Allah. Kita lakukan tadi itu rukun Islam karena kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada para rasul. Iya, kita lakukan sholat karena Allah perintahkan. Karena diajarkan dalam kitab. Karena malaikat kita percaya akan ada yang mencatat. Percaya kepada rasul karena rasul suruh. Kita bersolat ini, melakukan solat karena kita percaya akan ada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat. Bahwa kita akan bangkit. Akan dibalas dengan solat kita. Kita juga percaya terhadap takdir. Kalau sudah kita lakukan rukun Islam karena itu, berarti kita mukmin. Iya. Baru kita masuk ke mukmin. Kalau hanya baru yang tadi, keyakinan tak kepada Allah belum kuat, muslim saja. Lihat datang orang Arab pedalaman, baru masuk Islam. Langsung datang kepada Rasulullah, ya. Dia qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab pedalaman masuk ke kota, datang kepada Nabi, dia berkata amanna, kami beriman. Allah katakan, kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan, kalian belum mukmin. Akan tetapi katakanlah, aslamna. Kalau baru awal bilanglah, kami muslim. Jangan langsung bilang kami mukmin. Karena keharusannya tinggi. Tidak sembarang orang mukmin. Iya. Ini munafik langsung. Tapi ini kan penyabaran ada, akan ada yang bilang begitu. Wa minan nasi may yaqul, di antara manusia ada yang berkata, amanna, kami telah beriman. Billah. Ini kalau berbicara iman, pasti langsung pada Allah. Beda kalau berbicara Islam. Kita berbicara Islam, berbicara syahadat. Berbicara sholat, puasa, zakat, haji. Itu kalau kita berbicara Islam. Kalau kita mengaku mukmin, langsung. Berarti kita percaya kepada Allah. Itu paling pertama. Lihat munafik, amanna billah. Kami telah beriman kepada Allah. Wabil yaumil akhir. Dan dengan hari akhirat. Tapi kata Allah, wa mahum bimu'minin. Dan mereka sama sekali belum beriman.
Hatinya, lisannya sudah ngomong. Tapi hatinya tidak beriman. Ayat ke-8. Ke-9. Yukhadi'un Allah. Ucapan tadi itu. Ini na'udzubillah. Munafikun disingkap keadaannya di Madinah. Karena mereka bisa menipu orang beriman dan Rasul. Tapi mereka tidak akan bisa menipu Allah. Kata Allah tentang tadi, orang yang berucap tadi, yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah dengan ucapannya, padahal hatinya tidak seperti yang dia ucapkan. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Tapi pada hakikatnya wama yakhda'un illa anfusahum. Tidaklah mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Mereka hanya menipu dirinya sendiri. Ketika dia ngomong tidak sesuai dengan hatinya, siapa yang dia tipu? Hatinya sendiri. Bukan Allah, bukan Rasul, bukan sahabat, tapi dirinya sendiri. Wama yash'urun, tapi mereka tidak menyadarinya. Karena kan mereka kira aman kita kalau kita bilang Muslim. Kan di fase Madinah, Pak, kapan orang menampakkan bahwa dia Muslim, aman darahnya, tidak akan diperangi oleh Nabi. Aman hartanya, tidak akan mungkin dijadikan sebagai rampasan perang. Makanya mereka ketika mengatakan itu, dia merasa aman. Mereka menipu orang-orang yang beriman. Tapi pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Tapi wama yash'urun. Yash'urun dari kata sya'ar, Pak. Tahu sya'ar? Ini bulu, rambut. Itu semua namanya sya'run. Rambut, bulu-bulu kita ini, jenggot, itu dibilang sya'ar. Tipis. Kenapa dikabarkan dari kata rambut? Iya. Menunjukkan bahwa betul-betul mereka tidak sadari. Saking tipisnya itu. Masalah yang mereka akui dengan lisannya, hatinya ingkari, dan mereka tidak sadari kalau itu salah. Mereka menipu dirinya, bukan Allah dan orang yang beriman. Tapi mereka tidak sadar sama sekali. Seperti orang tidak sadar kalau ada rambutnya jatuh. Saking tipisnya kesadaran. Iya, saking tipisnya kesadaran. Ini ayat ke-9. Ke-10, penyebutan apa sebabnya. Kenapa ada orang seperti itu? Lisan ngomong mukmin, hati tidak. Hati bersama kafir. Mereka menipu Allah, menipu orang beriman termasuk Rasul. Apa penyebabnya? Ini di ayat ke-10. Ini sebabnya. Dan ini harus kita hindari. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Ini masalahnya, Pak. Masalahnya bukan di jasad. Bukan di badan. Kalau seandainya sakitnya di badan, gampang itu. Bisa diobati. Tapi sakit hati ini yang masalah. Yang kalau hati sudah sakit, selesai. Tidak akan ada yang sehat. Iya. Oleh karena itu, karena masalah hati ini masalah yang besar, masalah yang membuat orang-orang munafik sampai pura-pura beriman, menipu diri mereka sendiri. Makanya di dalam masalah hati ini Nabi SAW sangat menjaganya. Bahkan
Nabi tidak pernah berhenti berdoa supaya hatinya itu selalu diarahkan kepada ketaatan. Iya. Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sarrif qalbi ala ta'at. Wahai yang maha membolak-balikan hati, arahkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Ini Nabi selalu baca. Sampai istrinya yang karena seringnya mendengar itu, Ummu Salamah, merasa heran kepada Nabi. Ini kan Rasul. Juga hatinya sudah aman. Di umur 2 tahun 2 bulan, kan sudah dibersihkan hatinya. Iya, sudah dibersihkan. Hatinya. Dibedah. Kali pertama. Di kali kedua saat belum mau Isra Mi'raj, dibersihkan lagi di Ka'bah. Dibedah lagi. Dicuci hatinya pakai air Zam-Zam. Tapi masih berdoa seperti itu. Jadi istrinya heran. Kenapa beliau selalu berdoa seperti itu? Maka beliau katakan kepada istrinya menjelaskan. Inna quluba bani adama baina asabi'i min baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hatinya itu setiap anak Adam, kita semua ini termasuk nabi kita. Sesungguhnya hatinya anak Adam itu berada di antara 2 jari dari jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah akan membaliknya kapan dia mau. Kadang kita lihat orang tadinya penjahat. Tiba-tiba kita lihat di masjid. Kenapa? Hatinya. Tapi tadi ada juga orang sering kita lihat di masjid. Ternyata lebih sering lagi di luar masjid. Kenapa? Hati. Iya, walaupun nanti ada sebabnya. Ini dia. Ini di sini nih. Contoh untuk munafik. Tapi kita perlu ingatkan ini. Karena Nabi ingatkan. Penting itu hati kita jaga. Minimal kita berdoa seperti Nabi. Kita selalu berdoa bahwa hati kita ini supaya diarahkan selalu kepada ketaatan kepada Allah. Karena ini berada di antara 2 jari Allah. Bukan kita yang pegang ini hati. Lihat ini munafik. Kenapa mereka sampai berani mengaku secara dohir. Bukan tanggung-tanggung. Dia tidak bilang kami muslim. Dia langsung bilang tahap tertinggi lagi. Yang tinggi. Kami mukmin. Iya. Apa sebabnya? Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradha. Maka Allah menambah sakitnya. Karena sebabnya hatinya memang sakit, Allah tambah. Iya. Mereka mendustakan, menipu Allah. Sudah. Allah tambah sakitnya. Walahum adabun alim. Bagi mereka adab siksaan yang menyakitkan. Bima kanu yakdzibun, dengan sebab pendustaan mereka. Mereka mendustakan Allah. Bahkan mereka mendustakan Nabi Muhammad dengan hatinya tidak mengakui. Bahkan sampai menipu demi keamanan dunianya. Ini sifat pengabaran munafik yang pertama. Dari 3 ayat ini kita mendapatkan faedah bahwa ucapan dengan lisan tidaklah bermanfaat. Hanya sekedar ngomong,
tidak bermanfaat. Mungkin bermanfaat untuk orang. Bermanfaat untuk orang. Tapi Allah tidak melihat lisan. Tidak melihat gerakan tangan kita. Tidak. Allah sudah tegaskan lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanduru ila apa itu? Siapa yang pernah dengar hadis? Innallaha la yanduru ila, banyak beberapa bentuk lafadznya. Ada lafadz ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sebagian lafadz ila a'malikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada jasadmu. Allah tidak melihat kepada perawakanmu. Allah tidak melihat kepada amalanmu. Allah tidak melihat kepada hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Kalau kita sholat tanpa hati yang berniat sholat, tidak diterima. Kalau kita puasa tanpa niat dalam hati, tidak diterima. Kalau kita berhaji tanpa niat yang baik dalam hati, tidak diterima. Semua amalan. Kita berzakat tanpa ada niat dalam hati, tidak diterima sebagai zakat. Tidak dianggap. Hati yang dilihat. Kita berkurban. Bukan daging yang sampai kepada Allah. Bukan darah yang sampai kepada Allah. Akan tetapi takwa. Dan takwa itu di hati. Takwa dari kita yang berkurban. Ini yang harus kita pahami. Lisan tidak bermanfaat kalau hati kita tidak baik. Jelas sekali Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata dengan lisannya, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi Allah katakan, dia tidak beriman. Kenapa? Hatinya tidak beriman. Hanya lisan. Hanya lisan. Ini faedah. Faedah kedua, menunjukkan bahwa orang munafik bukan mukmin. Munafik bukan mukmin. Jelas sekali Allah katakan, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan mukmin. Allah yang bilang begitu. Munafik bukan mukmin. Iya. Kalau muslim gimana? Kan bukan mukmin pasti. Kalau muslim tergantung. Kalau yang dilihat maksudnya muslim dohir, betul. Makanya Nabi menghukumi dia muslim secara dohir, tidak diperangi. Secara dohir, tapi hatinya bukan muslim. Hatinya bukan muslim. Artinya diperlakukan dohirnya muslim. Kita tidak perlu bela hatinya. Perlakukan saja dohir. Yang tahu isi hatinya Allah. Serahkan kepada Allah. Kalau mukmin pastikan. Munafik bukan mukmin. Iya, Allah katakan bukan mukmin. Faedah ketiga, ayat ini yang mengabarkan sifat munafik ini menunjukkan bahwa keimanan itu kita akan dikatakan mukmin kalau sesuai isi dalam dengan yang di luar. Kalau sudah sesuai ucapan dan keyakinan, baru kita dikatakan mukmin. Kalau tidak sesuai, beda ucapan, beda isi di dalam, ya, maka bukan mukmin itu. Cuma pertanyaannya, kapan kita tahu orang seperti itu? Ini pertanyaan besar. Kapan bisa kita tahu bahwa orang itu beda antara ya dohir
dan batinnya? Ini pertanyaan yang besar tentunya. Kalau ini jawabannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjawab dengan ucapan na'rifuhu bi anna tatabba aqwalahu wa af'alah. Cara mengetahuinya dengan mengamati perbuatan dan ucapannya. Ini butuh waktu lama. Kalau kita dapatkan di sini beda, di sana beda ngomongnya. Oh, munafik itu. Iya, itu sudah munafik. Itu sudah cirinya. Iya. Kemudian faedah berikutnya. Ayat ini menunjukkan bahwa orang munafik itu penuh dengan makar ternyata. Bayang, yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Allah saja penciptanya dia tipu. Bagaimana dengan kita? Padahal dia tahu Allah yang menciptanya. Allah yang mengadakannya. Tapi dia tipu Allah. Maka ini menunjukkan bahwa munafik penuh dengan tipu daya. Penuh dengan kudustaan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Iya. Idza haddatsa kadzab. Jika bercerita dusta. Wa idza wa'ada khana. Kalau berjanji khianat. Iya, akhlapa, dia selisih. Wa idza tumina khana. Jika dipercaya khianat. Itu munafik. Penuh dengan tipu daya. Ini Allah yang menyingkap dan membongkar keadaannya. Allah katakan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang yang beriman. Di antara faedah juga dari ayat ini adalah di sini kita bisa pahami annal makros sayyi'a la yahiku illa bi ahli. Makar, tipu daya itu tidak akan kembali kecuali pada pelakunya. Tenang saja. Kalau ada orang suka menipu, dia akan ditipu. Dia akan ditipu. Makanya sebagian ulama berkata seperti juga Syekh Ibnu Utsaimin, man namma ilaik namma ank. Ini kebiasaan itu. Siapa yang melakukan mengadu dombamu dengan orang lain, siapa yang mengadu domba orang lain denganmu, maka dia juga akan mengadu domba kamu dengan orang lain. Hati-hati. Kalau dia mengadu domba, kamu dengan orang lain, dia datang kepada kamu, dia si fulan ngomong begini-begini pada kamu. Ketahuilah dia akan ngomong begitu ke sana. Karena begitu. Orang yang melakukan makar akan seperti itu terus. Tapi sebenarnya kalau kita tidak melayaninya, itu tidak akan kembali kecuali pada dirinya juga. Lihat di sini. Dia menipu Allah. Dia menipu orang-orang yang beriman dengan penampilannya. Tapi apa yang terjadi? Allah katakan, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum." Tidaklah mereka tipu kecuali dirinya. Jadi kembali kepada dirinya. Kembali kepada dirinya. Dia juga yang merugi. Tidak ada orang lain tidak akan merugi. Iya. Seperti yang Nabi kabarkan. Bahwa nanti ada orang yang bangkrut di hari kiamat. Iya. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah itu orang yang bangkrut? Yang merugi? Di antara sahabat ada yang mengatakan, yang bangkrut dan merugi di kami adalah orang yang tidak punya harta. Orang yang bisnisnya hancur. Kata Nabi, tidak. Bukan itu yang bangkrut. Al-muflis
yang bangkrut itu adalah datang di hari kiamat banyak amalan baiknya. Bawa banyak amalan baik. Tapi dia pernah memukul si fulan. Pernah mengambil harta si fulan. Pernah menggibai si fulan. Pernah berdusta kepada si fulan. Maka semua tadi itu, yang dia lakukan tadi itu, akan dikisos di hari kiamat. Bayarnya pakai amalannya. Yang dulu hartanya orang pernah dia tipu, dia tidak bayar pakai uang lagi. Pakai amalan yang pernah dia lakukan. Dia kasih amalannya. Sampai amalannya kalau habis, maka dosa orang tadi dikasih. Itulah yang bangkrut. Jadi, kalau ada orang yang kita dustakan sekarang, kita bohongi, sebenarnya bukan untuk orang itu, bukan orang itu merugi, kita. Kita yang merugi. Iya. Dalam masalah jual beli, ini contoh, sebagai contoh saja. Dalam Bukhari Muslim kata Nabi, al-bay'an bil khiyar. Seorang kalau melakukan transaksi jual beli apapun, yang besar atau yang kecil, itu punya hak pilih, jadi atau tidak. Tidak ada itu dibilang, kamu sentuh, wajib beli. Itu jual beli yang tidak sah. Apa yang kamu sentuh, wajib kamu bawa pulang. Wajib kamu bayar. Jual beli terlarang itu. Tapi selama kita melakukan mau jual beli, punya khiyar, punya hak pilih. Jadi, tidak jadi. Punya hak pilih. Iya. Setelah itu Nabi katakan begini. Dan ini yang mau saya sampaikan. Ini poinnya. In sodaqo wa bayyana. Burikat fi bai'ihima. Jika dia jujur, dia jelaskan. Ini mobil yang saya mau jual, ada cacat. Si pembeli tidak lihat ini. Iya, tapi dia sampaikan, ini pernah sudah diganti ininya. Dia jelaskan, tidak masalah kurang harga, tidak ada masalah kan? Bisa saja tidak jadi kurang karena melihat kejujuran tak. Bisa saja. Iya, dia jelaskan di berkah jual belinya. Nabi yang bilang begitu. Kalau dia jujur dan jelaskan, itu syaratnya. Tapi wa in kadzaba wa katama, kalau dia dusta dan dia sembunyikan, dia bilang bahwa ini mobil Masya Allah. Iya. Ini pemakaian pertama ini. Yang pertama padahal sudah ke-10 mungkin. Iya. Ini dia tipu orang tidak tahu ini cat, masih cat pabrik ini. Kan dia tahu orang ini tidak tahu, jadi ini dari kampung. Mana tahu cat pabrik sama cat yang sudah baru dicat. Tidak ada tahu orang. Kan orang ahli juga yang tahu itu. Kalau ahli, biar hanya lihat dia langsung tahu. Belum lagi kalau dia sudah ketok. Betul nggak itu Pak Yudi? Iya. Dia lihat saja sudah tahu ini. Saya pribadi, woi bagus catnya, woi masih baru ini. Tapi orang yang ahli hanya lihat. Sudah ganti, sudah pernah. Tambah lagi dia ketok sedikit, dia sentuh. Tebal sekali dempulnya. Dia tahu begitu. Makanya sebenarnya yang mereka tipu adalah orang baru. Makanya kadang yang ditipu dalam jual beli itu adalah orang desa. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, la tabi hadir libat. Jangan orang kota menjual pada orang kampung kalau ada tipu-tipunya. Jangan. Orang kampung kasihan, tidak tahu masalah. Iya. Jadi harus dijelaskan. Tapi kalau dia dusta, dia tidak jelaskan, muhiqat barakatu bai'ihima. Hilang berkahnya. Jadi kembalinya ke kita. Kembalinya ke mana ini? Ini yang saya mau sampaikan. Sebenarnya kembalinya juga ke kita. Kalau kita sekarang tutup, akhirnya untung tak besar. Tidak ada berkahnya. Itu tadi, kalau kita jelaskan, untungnya 500.000, itu berkah. Rasanya lama dibelanjai. Tapi 1 juta dengan dusta, tidak ada berkahnya. Tidak tahu itu uang. Mana?
Tidak jelas. Iya, masuk sih tapi tidak terasa begitu. Karena kenapa? Tidak ada berkah. Jadi makar kembali ke mana? Kan begitu. Kembali ke kita, naudzubillah. Hati-hati. Iya, ini di ayat ini contoh munafik. Ini faedah. Faedah berikutnya dari ayat ini, 3 ayat tadi, apalagi ayat yang terakhir. Iya. Seorang itu tidak mungkin akan melakukan kebaikan kalau hatinya sakit. Lihat munafik, Pak. Kenapa dia tidak melakukan kebaikan? Karena hatinya sakit. Dan ketika ada orang kita melihat dia melakukan kebaikan, hatinya bagus. Itulah tandanya. Karena anggota badan ta ini, gerakan ta ini, itu lisan, itu lidah ta, yang menyambung hati ta di dalam. Jadi apa yang dilakukan oleh tangan ta, kaki ta, ucapan dari mulut ta, itulah gambaran isi hati ta. Itulah gambarannya. Iya. Karena lembaran ini di dalam akan keluar-keluar. Ketika kita berat melakukan kebaikan, hati kita sedang tidak bagus. Tapi kalau kebaikan itu ringan bagi kita, maka hati kita sedang bagus. Kita lihat Abu Bakar, Pak. Dia orang paling bagus hatinya. Paling utama setelah Nabi. Paling utama setelah Nabi. Kenapa? Hatinya. Saat Nabi ceritakan bahwa saya diutus oleh Allah, langsung dia percaya. Benar itu. Langsung dia beriman. Saat Nabi pulang Isra Mi'raj, kan tidak masuk akal bagi musyrik Makkah, Pak. Gimana caranya dari Makkah ke Palestina, dari Palestina naik ke langit ke-7, itu hanya 1 malam. Orang-orang musyrikin Makkah, tidak mungkin, akal mana yang mau mendustakan? Ada yang, bukan Nabi yang sampaikan. Orang sampaikan ke Abu Bakar, Muhammad menyangka dia sudah Isra Mi'raj. Dia dari Makkah ke Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, kembali lagi dalam malam ini. Apa kata Abu Bakar? In qalahu fauqa maqam. Kalau itu memang Muhammad yang bilang, begitu terjadi. Makanya dia bilang as-siddiq. Disitulah dia dapat gelar as-siddiq. Semua orang dustakan, merasa tidak mungkin. Mungkin kalau dia ngomong. Tidak ada yang tidak mungkin kalau dia yang sampaikan. Lihat, Pak. Itu ucapannya. Ucapannya. Dan dia buktikan bahkan dengan hartanya. Saat susah, orang bawa 1/3 hartanya. Dia sisakan 2/3 untuk anak istrinya. Ada yang bawa setengah hartanya, setengahnya dia sisakan anak istrinya. Dia datang kepada Rasulullah, bawa semua hartanya. Rasul bertanya kepadanya, ada sisanya? Tidak ada, hanya Allah dan Rasulnya. Itulah gambaran hatinya. Itulah gambaran hatinya. Iya. Jangan heran, ketika Rasul katakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Orang begitu hatinya. Iya kan? Ini dia. Masalah hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, ya, di ayat ini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada sakit sehingga Allah tambah sakitnya. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah palingkan. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami balik hatinya dan pandangannya sebagaimana mereka tidak beriman di awal kali. Jadi kalau kita di awal kali tidak percaya, hati kita lagi terbalik itu. Karena ketika kita tidak terima sesuatu, bukan tidak mampu amalkan. Ketika kita tidak terima sesuatu itu, hati kita yang masalah. Hati kita yang masalah. Ini yang harus kita pahami. Faedah terakhir dari ayat ini kita bisa pahami bahwa
siksaan Allah itu datang karena sebab. Sebagaimana pahala dari Allah itu datang karena sebab. Ada sebabnya. Lihat ini ayat ke-10. Orang munafikin dapat adzabun alim. Siksaan yang menyakitkan. Kenapa? Di penutup ayat. Bima kanu yakdibun. Dengan pendustaan mereka. Karena sebab pendustaan mereka. Ini siksaan didapatkan karena sebab mereka mendustakan. Artinya kalau kita percaya kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, itu menjadi sebab kita dapat pahala. Iya, itu menjadi sebab kita mendapatkan pahala. Ini yang bisa kita ambil dan sampaikan terkait dengan tafsir 3 ayat ini. Nanti kita lanjut lagi ya ayat berikutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu, Pak? Kalau ada pertanyaan, silakan. Kertas? Insyaallah. Yang mana ini, Pak? Ini apa? Yang ini? Wah, insyaallah. Baik, Masya Allah. Sudah diketik memang ini. Sini katanya mohon izin bertanya Ustaz. Apa diperbolehkan berdoa agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah? Meninggal dalam keadaan sujud atau meninggal sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci? Iya. Apakah hal tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan bagaimana adab dan etika dalam berdoa untuk kematian yang baik seperti itu? Jadi dalam masalah berdoa supaya dimatikan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, bagus. Boleh. Para nabi dan orang-orang soleh mendoakan, berdoa seperti itu. Di antara bunyi doa mereka, wa tawaffani muslimah, wafatkan saya dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Dibolehkan. Yang tidak boleh adalah berharap mati. Berharap mati. Iya. Bagaimanapun besarnya ujian tak, tidak boleh berharap dimatikan, diwafatkan. Iya, kata Nabi, la yatamannayanna ahadukumul maut li amrin nazalabih. Iya. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berharap mati, berharap diwafatkan karena ada sesuatu yang menimpanya. Tidak. Iya, tidak boleh berharap mati. Karena muslim itu hidupnya semenit berharga. Jangka semenit, detik berharga. Itu muslim. Itu adalah muslim. Karena orang yang berhidup lebih lama 1 menit lebih utama daripada orang yang meninggal sebelumnya. Kalau sama-sama masuk Islamnya, sama-sama umurnya, berharga. Di masa Nabi ada orang begitu. Datang ke Nabi, dua-duanya sama-sama masuk Islam. Oh, satunya bersungguh-sungguh sekali beribadah. Ada panggilan jihad, dia pergi jihad. Satunya tidak. Maka yang tadi pergi berjihad bersungguh-sungguh langsung pergi berjihad, meninggal. Yang satunya wafat di tahun berikutnya di rumah. Ternyata yang tinggi kedudukannya, ada seorang sahabat yang memimpikannya dan cerita kepada Nabi. Ternyata yang tinggi kedudukannya di surga adalah yang meninggal setahun kemudian. Jadi sahabat heran, kenapa bukankah dia yang mati syahid? Bukanlah dia yang lebih bersungguh-sungguh daripada yang ini? Nabi berkata kepadanya, bukankah dia hidup setahun setelahnya? Dia telah sholat sekian sholat yang duluan itu meninggal tidak? Dia telah berpuasa lagi di Ramadan yang itu tidak? Itu yang dikatakan. Makanya hidupnya mukmin itu mahal. Setiap waktunya. Setiap waktunya. Sehingga tidak boleh dia berharap mati. Tapi kalau dia berdoa untuk diwafatkan dalam keadaan baik, bagus, alhamdulillah.
Iya, bagus. Itu dituntunkan, dianjurkan. Iya, hal tersebut wallahualam. Ustaz, salahkah saya jika saya membantah orang tua saya karena dia ingin menjodohkan saya dengan orang awam? Ya jangan dibantai. Mungkin ini bahasa membantah kan, agak ngeri-ngeri juga sedikit ya. Maksudnya kita ya sampaikan kepada orang tua kita. Dan tidak salah. Karena memang ya orang tua ketika dia mau menikahkan anaknya, apakah gadis ataupun janda, harus dia tanya. Yang beda adalah melihat sikapnya anak saja. Yang dibedakan, bukan tidak bertanya. Jadi orang tua itu ketika dia menikahkan anaknya yang masih gadis, dia bertanya kepada anak. Kalau anaknya diam, berarti dia lanjut terima. Kalau gadis. Kalau dia diam, tidak ngomong apa-apa, berarti dia mau itu. Karena gadis kan masih malu-malu. Iya. Dia kalau mau akan diam. Kalau mau akan diam. Dan kalau dia diam, maka orang tuanya lanjut proses. Tapi kalau dia ngomong seperti ini, bukan bantah, mungkin dia bilang, saya tidak mau kalau yang awam masalah nanti ke depannya. Dia kasih tahu orang tuanya begitu. Kalau dia ngomong begitu, orang tua tidak boleh lanjut. Tidak boleh lanjut. Masalahnya bukan orang tua ini yang hidup di setelahnya. Bukan orang tuanya yang seranjang dengannya. Coba anaknya menikah, orang tuanya yang... Itu kan, itu yang harus dipikirkan. Jadi kalau anaknya ngomong, tidak, saya belum mau, tidak mau sama itu. Orang tua harus tahan. Jangan dia lakukan. Iya, jangan dia lanjutkan. Ini kalau gadis, diamnya berarti setuju. Kalau dia ngomong berarti tidak mau, jangan dilanjut. Kalau janda, juga harus orang tuanya tanyakan. Cuman kalau janda kan, dia tidak akan pernah diam. Iya. Dia akan ngomong karena sudah tidak malu-malu lagi. Iya. Kalau janda, tunggu ngomongnya. Kalau gadis, kalau dia diam, aman itu. Lanjut. Kalau janda, kalau dia sudah ngomong, iya lanjut nih. Lanjut. Kalau dia bilang, jangan, tidak mau dulu sama itu. Jangan. Jangan. Jadi jangan sampai beranggapan kalau gadis, harus pakai wali, kalau janda tidak perlu wali. Semuanya harus pakai wali. Semuanya harus pakai wali. Tidak ada yang tidak pakai wali. Jadi kita kalau mengatakan pada orang tua kita, saya tidak mau kalau yang seperti itu. Iya, boleh. Itu bukan membantah. Memang kita punya suara. Punya hak untuk ngomong. Syariat memberikan izin dalam hal tersebut. Tapi kalau orang tua paksa, kita akan diusir dari rumah, ini mudaratnya lebih tinggi. Maka boleh kita pilih tadi itu, kalau memang dipaksa. Boleh kita pilih tadi dan boleh kita bersyarat. Kepada si lelakinya, jangan bersyarat kepada orang tua. Kepada si lelakinya. Iya. Saya, ini orang tua mau nikahkan saya dengan kita, tapi saya punya syarat. Bisa dia sampaikan ke orang tuanya dan orang tuanya sampaikan kepada calon laki-lakinya. Apa syaratnya? Setelah menikah kita harus taklim. Kita harus belajar misalnya. Boleh dia bersyarat. Kalau setelah taklim dia tidak belajar, boleh langsung cerai. Karena dia tidak memenuhi syarat. Dan orang tua juga akan maklumi itu. Karena sudah dikasih tahu di awal. Orang tua juga maklumi karena sudah dikasih tahu di awal. Jadi boleh seorang itu dalam akad nikah bersyarat. Yang penting syaratnya jangan mengharamkan yang halal. Contohnya apa itu? Saya mau menikah dengan kita, tapi tidak boleh ke malam pertama. Tidak boleh ke malam pertama. Tidak boleh kita gauli saya. Pokoknya apa sih? Nikah saja. Pokoknya yang penting status suami istri. Tidak boleh ada hubungan badan sama sekali. Ini syarat yang mengharamkan yang halal. Halal. Kita kalau sudah bilang orang tua tak bilang saya nikahkan kamu dengan putri saya, suamimu bilang saya terima, halal. Iya. Kita jadi kebunnya. Dia mencangkul kita kiri kanan, urus itu halal. Sehingga kalau dia perkosa kita, halal.
Jangan sampai kita pergi lapor polisi ada yang perkosa. Siapa perkosa? Suamiku. Bodoh kamu itu. Iya. Suamimu perkosa. Terserah mau ikat seluruh kakimu dan tanganmu, tidak ada masalah. Orang suamimu. Iya. Jadi kalau syaratnya tadi itu tidak terpenuhi. Syaratnya tadi tidak dibolehkan. Itu mungkin wallahualam. Aman, Pak? Habis waktu? 1. Kita tangguh itu? Alhamdulillah. Ini satu lagi katanya. Apakah hukum sunat atau khitan bagi anak perempuan? Karena sekarang banyak dokter tidak sarankan sunat bagi bayi perempuan. Sunat di hukum Islam wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Sunat, laki-laki wajib disunat. Iya, berdosa kalau tidak lakukan. Kalau perempuan hanya sunnah. Kalau dia tidak lakukan, tidak apa-apa. Bahkan memang Nabi SAW katakan, ketika menganjurkan perempuan, anak perempuan untuk disunat, Nabi anjurkan untuk tinggalkan bagian untuk suaminya. Karena tidak boleh sembarang orang itu sunat perempuan, Mbak. Ya, karena dia potong hal yang membuat si perempuan itu rendah syahwatnya. Maksudnya, yang menurunkan syahwatnya. Iya. Saya tidak enak ini sebut rinciannya ini. Iya. Dalam fikih disebutkan. Artinya tidak boleh dokter potong habis. Karena kalau potong habis, boleh hancur suaminya, Pak. Dia tidak akan pernah puas berapapun kita, berjam-jam pun kita lakukan. Karena sudah hilang yang membuat dia bisa puas. Mohon maaf, yang membuat dia bisa keluar cairan pelicinnya, yang bisa nanti membuat dia orgasme, keluar maninya. Hilang, Pak, kalau dipotong. Maka kata Nabi, biarkan, tinggalkan untuk suaminya. Tinggalkan untuk suaminya. Jangan sampai suaminya sudah keluar, istrinya belum rasa apa-apa. Sudah makin, belum kurasa. Kan masalah itu. Makanya kalau dia tidak disunat, tidak masalah. Kalau disunat, maka dipotong sedikit sekali. Tidak boleh banyak-banyak. Iya, dan hukumnya adalah sunnah. Wallahualam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, tadi terlalu panjang mungkin pembahasan, banyak pertanyaan belum dijawab. Nanti kita kurangi lagi insya Allah pembahasannya. Cuman tadi itu memang harus dipasang itu 3. Tidak bisa dipisah. 3 ayat tadi itu kami mohon maaf, memang tidak bisa dipisah. Karena sambungannya itu. Alhamdulillah. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.